Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan beberapa tayangan yang sangat menarik dan juga sangat-sangat mengejutkan. Di mana para tersangka klaster kedua dugaan pencemaran nama baik terhadap Pak Jokowi, yakni Roy Suryo, Tifa, dan kuasa hukumnya, Refly Harun, sepertinya sudah menemui jalan buntu dan tidak tahu lagi harus berbuat apa, teman-teman. Karena kalau kalian dengarkan di setiap konferensi pers mereka, gerombolan ini selalu meminta kepada Polda Metro Jaya agar menghentikan kasus ijazah Pak Jokowi yang melibatkan klien-kliennya, yakni Roy Suryo dan juga Tifa. Serta lebih jauh, Refly Harun juga menyurat ke kejaksaan agar kejaksaan tidak memp21-kan kasus ini. Waduh, ada apa ini? Tidak punya bukti kah? Nah, tapi sayangnya teman-teman, Polda Metro Jaya melalui Kabid Humasnya sudah menjawab permintaan dari Refly Harun. Bahkan Kabid Humas membungkam omon-omon dari gerombolan pembenci Pak Jokowi yang meminta kasus ini dihentikan tentunya. Nanti kita simak videonya seperti apa. Nah, selain itu, saya juga punya kabar yang tidak kalah menegangkannya. Dan ini terkait dengan laporan Egy Sujana terhadap Roy Suryo serta Kosinudin. Yang dimana Ibu Elida Neti membocorkan bahwa Kosinudin sebentar lagi akan dipanggil oleh Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan. Wah, semoga jadi tersangka juga ya. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Saya harus closing nih Mas Roy. Kalau ini tolong di balik sekolah sebentar ya. Anda harus bersiap juga menerima hasil yang tidak sesuai dengan keinginan Anda, ya kan? Dan kalau itu terjadi, langkah apa yang akan sebentar toh kan ya. Ini bisanya ngomongnya itu nih Ya udah, gitu kan Mas Roy jawab. Seandainya ya tidak sesuai dengan keinginan, langkah apa yang akan ditempuh berikutnya? Langkah ditempuh harus kemudian kita challenge kalau ternyata agak benar kan. Ke lembaga mana lagi? Apa? Kalau misalnya hasil dari lembaga ada, makanya kita lihat nanti apa yang ada itu benar apa enggak ya. Kalau itu enggak benar, ya udah kita challenge. Ya enggak usah, tahu rakyat Indonesia juga udah tahu. Berarti selesai dong. Udah tahu iya, apa? makanya sebenarnya kami itu udah selesai dengan terbitnya buku Jokowi White Paper. Itu sudah kesimpulannya udah jelas. Makanya sudah lagi bukannya Jokowi, ini ada anaknya yang sekolahnya aja nggak jelas itu juga itu target berikutnya. Bukan target, memang sudah ada penelitian dan sebentar lagi terbit. Kayaknya ada program kerjanya ya. Roy Suryo, Dr. Tifa minta kasus pencemaran nama baik ijazahnya Jokowi dihentikan, itu bagaimana? Saya tanya kembali, alasannya untuk dihentikan kenapa? Ditanya kembali loh. Iya kan? Iya. Saya tanya balik, apa alasannya untuk dihentikan? Baca tentang aturan perundang-undangan yang ada. Kalau ingin RJ, baca ketentuan yang sudah dilakukan Pak Rismon seperti apa, yang dilakukan dulu Pak Egy Sujana. Sebenarnya bisa mempelajari hal-hal itu. Kalau minta untuk dihentikan, kembali lagi saya menjawab pertanyaan itu, kembalikan lagi ke orang yang minta untuk itu dihentikan. Terus sekarang belum dinyatakan P21 Kak? Dalam waktu dekat, kami akan sampaikan hasil dari kelengkapan berkas perkara. Kami akan sampaikan tentang proses endingnya, proses itu kami akan update kembali. Itu sedikit lama dan agak sedikit jelimet dan hati-hati. Setelah mencukupkan dokumen dan barang bukti, alat bukti sudah mendekati sempurna, kita yakin dan pasti 1000% P21 itu 1000% P21. Wow, dan tadi bocoran dari Polda Metro Jaya melalui Kabid Humasnya tidak lama lagi teman-teman. Waduh. Pantas kemarin Refly Harun menyurat ke 6 lembaga negara sekaligus ya kan. Rupanya sudah mau P21 teman-teman. Wah, ngeri ini. Pak Egy Sujana ya. Laporan Dan ini juga ya, Pak Egy. kalau tentang laporan Pak Egy Sujana tentang penghinaan dan pencemaran nama baik Pak Egy Sujana, itu untuk Roy Suryo hari Selasa surat panggilannya ya tanggal 13. Untuk Kosinudin itu tanggal 19. Wow, Roy Suryo tanggal 13, Kosinudin tanggal 19. Kosinudin sudah mau dipanggil polisi teman-teman. Waduh, ini yang kita tunggu-tunggu. Kosinudin dipanggil polisi.
pengacara yang congornya itu, waduh, nggak tahu lagi saya congornya gimana teman-teman. Tapi ini pengacara memang sangat-sangat, ya mungkin bisa dibilang dalam tanda kutip brutal gitu ya kan. Waduh. Akhirnya, siapa nih di antara kalian yang nonton video ini pengen Kozinudin dikandangin juga sama Roy Suryo? Coba komen di bawah ya. Dan juga untuk Mary Lampung tanggal 25. Mary Lampung. Pencemaran nama baik terhadap Bang Egi, DHL, dan Eli Daneti. Wah. Selain itu, yang bersolakan cair dan terlungi terhadap. Nah, kita bersyukur karena di atas langit ada langit. Jangan merasa mereka itu adalah segalanya, sehingga dengan gampang lisannya tega menghina teman-temannya. Betul. Padahal kita pernah bersama, seperti saya ya dengan Mary pernah makan bersama, ya. Dan sedikit banyaknya pernahlah berbuat baik terhadap mereka ya. Pasti. Mary Lampung itu kok tega menyorakin saya terlalu cair, kemudian memarahi saya. Kenapa Bang Egi melaporkan Kozinudin? Kalau urusan saya, yang laporkan kan Bang Egi. Tanya dong sama Bang Egi. Kok saya yang dihina, yang dikejar-kejar, disoraki? Nah inilah yang terjadi. Dan di sini juga saya sebenarnya tidak menginginkan ada yang ditahan segala macam. Tapi karena arogansinya, seperti Roy Suryo ya, merasa kebenaran, dia dewa kebenaran. Selalu merendahkan, selalu menghina-hinakan. Padahal dia juga tidak lebih rendah dan hina. Betul. Kenapa? Lihatlah cara statement dia. Udah seperti orang autis. Ya? Seperti orang autis. Seperti tidak normal. Kita nontonlah di TV itu. Autis itu kan hiperaktif gitu. Jadi sehingga dia lupa kontrol gitu. Tidak ada elegannya, tidak ada lagi sebagai mantan menteri, pernah menjadi orang terhormat di negara ini. Dia sudah nggak ada arti di mata saya. Mungkin banyak yang sama pendapatnya saya. Dan juga kenapa saya digoreng-goreng terus tentang melihat Bos dan Watermark. Padahal bukan saya sendiri yang melihat. Tuh Refri Harun ngomong kok di media, oh nggak salah saya di CNN, ya dia menyampaikan saya melihat Watermark, saya melihat Embos, langsung di nyotos itu mulutnya si Roy Suryo. Itu kan palsu, terserah mau palsu mau asli, menentukan palsu dan asli itu adalah pengadilan. Kemarin juga di iNews disampaikan oleh Pak Uzle. Apakah itu akan dihadirkan? Kenapa selama ini tidak pernah hadir? Maaf. Dalam gugatan perdata, Pak pelapor atau Pak Jokowi tidak wajib hadir. Boleh pengacaranya saja yang hadir. Tapi kalau pidana, dia adalah saksi korban, dia pasti hadir. Ya, ingat dalam pemahaman hukum, Pak Jokowi pasti hadir dan membawa bukti. Ya, ini pidana, kasus pidana 1000% juga saya menyampaikan Pak Jokowi pasti dan harus hadir dalam, karena dia adalah pelapornya dan dia akan membuktikan, membawa barang bukti, dia harus hadir. Kehadiran dia sebagai saksi korban. Jadi jangan dianggap kenapa begini, kenapa begitu, kenapa pasti lama. Lamanya kan dalam melakukan analisa hukum. Tentu barang bukti yang sudah disita tentu dilakukan saintifik, dilakukan penelitiannya, ya, sejauh mana penelitiannya, seperti apa. Tentu mengumpulkan kesaksian seperti kehadiran dari yang paling utama, saksi kunci paling utama adalah UGM. Jika UGM membenarkan itu ijazah Pak Jokowi, clear lah.
Roy Suryo modar lu. Modar lu katanya, modar lu. Waduh. Tapi emang benar teman-teman. Kenapa kasus ini lama? Kenapa berkas perkara ini lama? Yang pertama gitu ya kan. Ada yang meminta restoratif justice. Jadi pertama Egy Sujana dan juga DHL minta restoratif justice. Ya otomatis kalau informasi dari Bung Rifai, berkas perkaranya dibongkar lagi, diubah lagi, disusun ulang lagi. Ini yang bikin lama. Kemudian kemarin berkas perkara sudah mau dikirimkan ke kejaksaan. Kemudian Rismon minta RJ lagi. Otomatis berkas perkaranya diulang lagi, dikeluarkan lagi, disusun ulang lagi. Ini yang membuat lama, teman-teman. Jadi untuk kalian yang selalu marah kapan P21, kapan P21, sebentar lagi teman-teman. Karena ini kan tidak ada yang minta RJ lagi. Jadi otomatis Polda Metro Jaya sudah mengirimkan berkasnya ke kejaksaan. Kejaksaan akan mempelajari, akan meneliti seperti apa berkas perkaranya. Karena jaksa juga hati-hati teman-teman. Mereka mau agar kasus ini clear and clear. Tidak ada perdebatan lagi. Jaksa bisa membela hak-hak korban, dalam hal ini Pak Jokowi, dengan seluas-luasnya, dengan menghadirkan ahli-ahli, saksi-saksi dan lain sebagainya. Agar ini ya yang terpenting, agar gerombolan pembenci Pak Jokowi tidak bisa mengelak lagi, agar mereka tidak bisa membantah lagi apa yang diungkapkan oleh jaksa nantinya. Ini yang penting agar kasus ini cepat sidangnya. Jadi orang-orang ini cepat masuk buinya. Itu yang penting. Jadi ya tenang saja. Polda Metro tadi melalui Kabid Humas sudah mengatakan sebentar lagi. Kemungkinan kalau kata Bang Andi Aswan, kemungkinan Jumat ini akan diumumkan. Nah kalau kata Ibu Leda Neti, ya kemungkinan beberapa hari ke depan. Jadi agak connect nih beberapa hari, dan ada yang bilang minggu ini, Polda bilang sebentar lagi. Semoga minggu ini atau minggu depan sudah ada kabar baik teman-teman. Tapi yang terpenting Kozinudin akan dipanggil polisi. Hati-hati. Seingatan ya Pak Amin Rais. Itu peringatan saya keras buat Bapak. Wow. Apalagi seorang Amin Rais, seorang tokoh besar. Saya ingatkan untuk jangan lagi kayak bicara kayak anak-anak, kayak preman pasar kaki 5 begitu. Saya ingatkan, banyak orang antri. Antri itu untuk apa? Jadi banyak orang antri untuk sentil kupingnya. Untuk sentil kuping Amin Rais. Saya dari dunia begitu. Saya sekarang udah banyak berdoa. Jadi saya pesan buat Pak Amin Rais. Jadi hari ulang tahun GRIP yang ke-15 ini, ya Pak Amin Rais bicara sebagai seorang tokoh nasional, seorang panutan Indonesia. Janganlah bicara kayak premanisme begitu. Pak Amin Rais ya, saya ingatkan Bapak. Kami menghormatin Bapak sebagai tokoh nasional dan tokoh panutan Indonesia. Jaga mulutnya, hati-hati. Saya ingatkan ya Pak Amin Rais. Itu peringatan saya keras buat Bapak. Saya udah nggak mau lihat tangan saya berdarah lagi. Ingat itu ya. Saya udah cuci tangan saya ini di Mekah dan di Madinah sana, di Haram sana, cuci berkali-kali, gue cuci terus. Tapi saya marah sama Bapak bicara kayak premanisme, kayak orang yang nggak intelektual, kayak bukan tokoh yang dipanutin oleh Indonesia. Terima kasih ya Pak Amin Rais. Satu tokoh yang saya kira sudah tidak asing lagi buat masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia. Oh, apa lagi nih? Apa lagi nih? Sebagai brand ambassador dari buku Gibran Endgame. Ya. Hari ini kami hadir untuk mendampingi salah satu pelapor, yaitu Bang Irwan yang ada di sebelah kanan saya. Waduh. Sebagai pelapor dalam peristiwa hukum dugaan tindak pidana penipuan penggelapan, tipu gelap, yang diatur pasal 492 dan pasal 486 KUHP yang baru terhadap ex tersangka yang sudah mendapatkan RJ SP3, yaitu Rismon Hasiolan Sianipar. Dan hari ini Bang Irwan dipanggil untuk menghadap ke ruang Subdit 3 Kamnek Keamanan Negara untuk dimintai keterangan sebagai pelapor dalam peristiwa hukum yang berkaitan dengan buku Gibran Endgame. Ya. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, saya ingin memperkenalkan dulu para tim kuasa hukum. Di sini hadir beberapa orang. Ini ada 11 anggota tim kuasa hukum yang tergabung dalam tim hukum pembela kebenaran dan keadilan. Yang pertama, Prof. Herman Kadir SHMH berhalangan hadir. Ya. Tapi ya betul, sudah memberitahu bahwa karena beliau tidak
bisa meninggalkan satu kegiatan di pengadilan sehingga Asik. beliau menitipkan salam, tetapi intinya adalah beliau Rismon memberikan dilaporin dukungan kepada lagi tim hukum loh. ini. Dan untuk sesi berikut nanti beliau Ngeri akan hadir. kali ini. Kemudian yang nomor 2, laki-laki ganteng yang ada di belakang, Bang Azam Khan Laki-laki SHMH. ganteng, siap. Yang ketiga, ini laki-laki ganteng lagi, ini Jack benaran ini. Ya bukan Jack-Jackan ini. Bang Jack Aspardi pilihan SHMH. Mantap. Keempat adalah saya sendiri, Abdul Ghafur Sengaja SHMH. Kemudian yang kelima ada seorang ibu cantik. Usianya masih 21 tahun. Ibu Firsa Dewi Esa. Mana Ibu Firsa? Nah, 21 tahun. kemudian ada lagi ibu yang cantik. Kalau tadi usianya 21 tahun, ini usianya masih 17 tahun. 17 tahun. Ya, beda tahun. Bu Susi SHMH. Mana ya Bu Susi ya? Waduh, sepertinya restoratif justice dari Rismon ini harganya sangat mahal, teman-teman ya. Harganya sangat mahal. Setelah dia lepas dari status tersangka dugaan pencemaran nama baik terhadap Pak Jokowi, sekarang dia sudah dilaporkan oleh Bang Bill mengenai dugaan kepalsuan ijazah dari Yamaguchi, dan sekarang laporan mengenai buku Gibran Endgame. Waduh, ini tadi pasalnya apa ya? Penipuan ya. Ini Rismon betul-betul apa ya? Kalau dia bisa lepas dari kedua kasus ini ya hoki sih kalau saya bilang, teman-teman. Hoki sih si Rismon ini kalau dia bisa lolos dari ijazahnya Yamaguchi ataupun kasus yang tadi, yang buku Gibran Endgame. Karena sebenarnya ya lepas dari satu kasus tapi kena dua kasus ini kan rugi banget, teman-teman. Rugi banget. Cuma mungkin Rismon berpikir ya mending saya RJ, kemudian satu kasus lepas, ya saya hadapi aja nih kasus dari Bang Bill dari YouTuber Nusantara mengenai dugaan ijazah palsu Yamaguchi. Ya mending mungkin dia berpikirnya awalnya bisa fokus ke situ. Cuman ternyata rekan-rekannya yang lama juga ikut menyerang Rismon. Dan ya bukan serangan verbal doang, bukan serangan ini doang, tapi langsung dilaporkan ke polisi loh. Dan tadi kita lihat pengacara-pengacaranya yaitu juga pengacara-pengacara dari Roy Suryo CS dan kawan-kawannya. Tapi yang terpenting dari semua ini adalah ya mau Rismon dilaporkan, mau dia masuk bui nantinya itu terserah dialah, kita nggak peduli, teman-teman. Saya tidak pernah mengasihani orang ini, saya tidak pernah menganggap orang ini betul-betul betul-betul akan bebas dari jerat hukum. Tidak bakalan. Saya yakin nanti dia akan terjerat di hukum mengenai dugaan ijazah palsu Yamaguchi-nya. Dan ini sudah berjalan juga, Bang Bill sudah diperiksa, saksi-saksi Bang Bill sudah diperiksa. Jadi kita tinggal menunggu nih. Karena Polda Metro sekarang sepertinya sedang sibuk, terlalu banyak kasus yang ditangani, jadi mungkin satu persatu diselesaikan, teman-teman. Jadi tenang aja. Kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Pak Jokowi mengenai Roy Suryo dan juga Tifa, tadi kita dengarkan beberapa orang dari Polda Metro katanya sebentar lagi, dari Andi Aswan di video saya sebelumnya mengatakan minggu ini, Ibu Eli Danetti juga sudah mengatakan bahwa beberapa hari ke depan. Nah, kita tunggu saja. Dan Roy Suryo bakal diperiksa juga nantinya, diperiksa mengenai laporan Egy Sujana tanggal 13. Kosinudin juga akan diperiksa di tanggal 19. Siapa lagi akan diperiksa? Mary Lampung juga akan diperiksa di tanggal 20-an mengenai pencemaran nama baik terhadap Egy Sujana, Eli Danetti, dan juga DHL, Damir Lubis. Jadi sepertinya ke depan makin banyak kasus yang akan kita saksikan, makin banyak orang yang akan masuk bui. Dan teman-teman YouTuber Nusantara juga ada beberapa yang dilaporkan. Nah, kasusnya ini juga sudah berjalan. Ada beberapa rekan kita yang sudah diperiksa juga, ada yang akan diperiksa. Jadi ini sepertinya kasus-kasus rentetan dari ijazah Pak Jokowi ini banyak sekali, teman-teman. Banyak sekali, makanya kita harus berhati-hati. Kita harus memperhatikan apa yang keluar dari mulut kita. Seperti pesan dari Pak Jokowi, jangan mudah menuduh, jangan mudah menduga-duga, jangan mudah curiga. Pokoknya jangan asal nuduh lah, karena itu kan ada konsekuensi hukumnya. Makanya harus berhati-hati, oke? Jadi teman-teman juga ketika berkomentar di video-video saya, di video teman-teman yang lainnya, ya mungkin harus diperhatikan komentarnya. Jangan terlalu keras, jangan asal menuduh. Ya kita harus sesuai fakta lah, teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.